Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku
dari perbuatan-perbuatanku. Banyak orang menganggap bahwa perbuatan baik itu bisa membuat kita mendapatkan keselamatan. Bahkan konsep berbuat baik supaya selamat ini juga ada di dalam pemikiran orang-orang yang mengaku Kristen. Padahal sesungguhnya sangat berbeda. Orang-orang yang mengaku menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan itu adalah merupakan pemberian atau anugerah dari Tuhan kepada manusia, tidak ada pemaksaan. Orang yang sadar membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, itu adalah awal dari pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk mengalami kelahiran baru. Tetapi orang yang walaupun mengaku Kristen, tetapi belum mengalami kelahiran baru, belum mendapatkan pengalaman ilahi di mana dia menerima anugerah pengampunan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka dia akan tetap merasa orang berdosa. Padahal kalau orang menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka sejak saat itu dosanya sudah diampuni, dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia tidak lagi menanggung akan dosanya, dia hidup di dalam kebenaran. Dia masih memiliki kecenderungan dosa yang ada di dalam dagingnya, tetapi pada hakikatnya dia adalah manusia baru yang pengaruh ilahinya akan semakin besar dalam kehidupannya. Kalau saya dan saudara ini mengakui menjadi pengikut Kristus, tetapi masih menganggap bahwa untuk mendapatkan keselamatan harus berbuat baik, maka kita ini salah jalan. Karena di dalam Kristus, kita menerima pengampunan dan keselamatan dalam anugerah, bukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, tetapi justru setelah kita mendapatkan keselamatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau saya ini harus melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan, maka anggapan saya akan bisa mendapatkan keselamatan dengan berbuat baik. Padahal tidak. Dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya, saya melakukan pekerjaan perbuatan baik, lalu saya menerima akan keselamatan, maka saya akan menepuk dada saya akan berbangga diri bahwa perbuatan baik saya cukup untuk mendapatkan keselamatan. Padahal tidak mungkin manusia yang sudah berdosa lalu berusaha melakukan perbuatan baik, tetap manusia berdosa. Tetapi manusia berdosa yang terima pengampunan di dalam Yesus Kristus Tuhan, lalu kemudian melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik inilah yang kemudian akan bisa menambahkan poin ilahi dalam hidupnya. Tetapi kalau saya dan saudara merasa bahwa harus melakukan pekerjaan baik supaya selamat, maka karya Kristus itu tidak ada artinya buat kita. Karena itu saudara-saudaraku, mari sadari hal ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang menerima penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan lalu melakukan perbuatan baik, maka dia sadar bahwa perbuatan baik yang dia lakukan itu bukanlah dilakukan oleh dirinya sebagai manusia,
tetapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya. Karena dia sadar di dalam dirinya sebagai manusia tidak ada sesuatu pun yang baik. Orang yang berdosa tidak bisa melakukan sesuatu yang baik karena predikat dosa ada di dalam dirinya. Tetapi orang yang menerima pengampunan di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia akan menerima status sebagai orang yang dibenarkan lalu melakukan perbuatan baik. Maka perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan akan menempel kepadanya utuh. Ada satu kisah yang menarik di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Saudara, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, perintah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sudah dilakukan oleh anak muda ini. Apa yang kurang? Dia katakan, "Semua sudah aku lakukan. Perbuatan baik yang engkau katakan itu sudah aku lakukan. Apalagi yang kurang?" Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ada yang menarik sekali di sini. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain, anak muda ini sudah melakukan perbuatan baik yang begitu banyak. Tetapi ada satu hal yang harus dia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam dirinya. Tuhan Yesus katakan, "Jual segala milikmu, berikan pada orang miskin, engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Poin yang paling utama adalah dia lepaskan semua yang mengikat hatinya, lalu dia ikut Tuhan Yesus. Karena dengan ikut Tuhan Yesus dia akan terima keselamatan di surga dan di bumi. Tetapi anak muda ini karena terlalu terikat dengan harta bendanya dan terlalu bangga dengan apa yang dia lakukan, justru dia akan kehilangan sesuatu yang paling mulia, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, janganlah kita bangga dengan perbuatan baik kita. Marilah percaya kepada Tuhan dan kita melakukan perbuatan baik setelah kita terima keselamatan di dalam Yesus. Orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan dia merasa bangga melakukannya karena itu berasal dari kekuatan dirinya, dia tidak akan menerima puji-pujian yang daripada Tuhan. Karena orang melihat perbuatannya yang baik lalu memuji dia sebagai orang yang baik. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang melihat dia melakukan perbuatan yang baik dan dia mengenal bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan baik itu sebelumnya adalah orang-orang yang jahat, yang sulit untuk melakukan perbuatan baik itu. Maka ketika dia melihat orang yang dahulu jahat tetapi menerima akan pembaharuan dan perubahan hidup di dalam Tuhan, maka orang-orang tidak melihat perbuatan baik yang dilakukan semata-mata dari dirinya, tetapi ada kuasa Tuhan
yang bekerja dalam hidup orang-orang yang ditebus itu, sehingga orang-orang melihatnya dan memuliakan Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita ditebus untuk melakukan perbuatan baik, dan ketika kita melakukan perbuatan baik, maka yang terima pujian adalah Tuhan Bapa kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya, dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.